Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Fokus. Amin. Pada suatu hari, ada salah satu tim American football di negara Amerika sana yang beranggotakan 11 orang dalam satu tim. Tim ini seringkali memenangkan pertandingan di berbagai perlombaan. Hingga akhirnya dalam beberapa waktu terakhir, tim ini mengalami kemunduran. Tim ini seringkali kalah dalam berbagai perlombaan. Dan suatu ketika sang pelatih tim tersebut mengambil tindakan untuk meminta kapten tim American football ini untuk berlatih merangkak sejauh 50 yard. 50 yard ini adalah panjang keseluruhan dari lapangan tersebut. Kemudian Brock pun terkejut. Brock berkata kepada sang pelatih, "Pelatih, aku tidak bisa melakukan hal ini. Ini sangat sulit bagiku, karena lapangan ini sangat luas." Kemudian, sang pelatih berkata kepada Brock, "Brock, aku tahu ini memang sulit, tetapi aku yakin kamu pasti bisa, asalkan kamu teguh dan juga kamu percaya diri bahwa kamu mampu melakukannya. Brock, aku minta tolong kepadamu, kamulah kapten dari tim ini. Jika kamu bisa, maka kamu akan menyemangati teman-temanmu yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama juga." Di sini pun akhirnya Brock berpikir untuk tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mau taat, dia mau setia dengan apa yang dikatakan oleh pelatihnya tersebut. Hingga akhirnya ketika Brock ingin memulai merangkak, sang pelatihnya meminta untuk Brock jangan merangkak dulu. Pelatihnya berkata, "Brock, sebentar." Dia memanggil salah satu anggota tim yang dimana itu adalah temannya Brock yang bernama Kevin. Sang pelatih berkata pada Kevin, "Kevin, kemari. Kamu akan digendong oleh Brock sejauh 50 yard sampai ujung dari lapangan." Kemudian Brock pun terkejut dan Brock berkata, "Pelatih, aku tidak akan mungkin bisa. Merangkak sendiri saja aku sudah tidak kuat, apalagi aku harus menggendong temanku." Kemudian sang pelatih berkata kembali kepada Brock, "Brock, saya yakin kamu pasti bisa. Maka dari itu saya minta tolong, kamu menjadi contoh dan teladan bagi teman-temanmu." Akhirnya Brock pun menyetujui dan sang pelatih mengambil sebuah kain untuk menutup mata dari si Brock tersebut. Akhirnya Brock pun memulai merangkak sambil menggendong Kevin. Dengan mata yang tertutup, ia merangkak. Dalam jarak 10 yard, dia masih memiliki tenaga. Dia masih merangkak. 20 yard, dia masih merangkak. Dia masih ada tenaga. Begitu masuk ke dalam 30 yard, dia mulai berkata kepada sang pelatih, "Pelatih, aku tidak sanggup lagi. Kakiku sudah sangat lelah." Dan pelatih tersebut berkata kepada Brock, "Brock, kamu pasti bisa. Ayo, kamu pasti bisa." Akhirnya Brock pun berjalan terus hingga akhirnya kurang dari 10 yard lagi mencapai garis finish. Brock semakin keras berteriak, "Pelatih, aku tidak bisa melakukan hal ini. Ini sangat panas bagi kakiku. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku sudah tidak tahan." Brock pun semakin lemah dan juga pelatih semakin menguatkan dia. Pelatih menguatkan Brock dan berkata, "Ayo Brock, sedikit lagi, 5 yard lagi, 4 yard lagi, 2 yard lagi." Dan hingga akhirnya 1 yard lagi, Brock pun sampai di garis finish. Ketika sesampainya di garis finish, Brock dibukakan kain penutup matanya oleh sang pelatih. Ketika dibuka penutup mata itu, sang pelatih berkata kepada Brock, "Brock, lihatlah, kamu telah berada di ujung lapangan." Teman-teman Brock yang duduk, yang melihat Brock merangkak sejauh 50 yard tersebut, mereka terheran-heran dan mereka berpikir bahwa Brock pasti sudah sangat lelah. Dan betul, Brock pun berkata, "Pelatih, aku sudah tidak ada tenaga lagi, aku sudah tidak kuat." Dan sang pelatih berkata, "Brock, aku berharap penuh padamu. Kamulah satu-satunya kapten di tim ini.
Kamulah yang memimpin dari tim ini. Apabila kamu mampu menunjukkan kekuatan yang melampaui dari batas kekuatanmu, maka semua teman-temanmu pun pasti akan bisa. Asalkan kamu teguh dan kamu percaya diri, kamu pasti dapat melakukannya. Kemudian sang pelatih meninggalkan Brooke untuk beristirahat. Saudara, kita dapat belajar banyak hal dari kisah yang baru kita dengar. Di antaranya kita dapat mempelajari tentang ketaatan. Bagaimana ketaatan itu dapat dilakukan dalam hal fokus ini? Ketika Brooke ditutup matanya oleh sang pelatih, dia taat mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang pelatihnya. Ketika pelatihnya mengatakan terus berjalan, dia terus mengikuti arahan dari sang pelatihnya. Dan yang kedua, kita sama-sama mempelajari juga bahwa Brooke ini dia memiliki kesetiaan. Dia setia terhadap perintah yang diberikan oleh pelatihnya. Dan yang ketiga, Brooke juga memiliki keteguhan dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa, tetapi ketika dia memiliki keteguhan, dia memiliki kekuatan yang melampaui dari batas kemampuannya. Yang keempat, Brooke juga tidak egois. Brooke diminta oleh pelatih tim tersebut untuk dapat menjadi contoh bagi timnya, agar mereka dapat bangkit kembali dalam berbagai perlombaan nantinya. Yang kelima, yang kita dapat pelajari juga adalah percaya diri. Ketika kita taat, ketika kita setia dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin kita, oleh pelatih kita pun menjadi percaya diri. Kita memiliki kepercayaan diri yang berpikir bahwa saya mungkin tidak bisa. Tetapi ketika dia terus taat, dia terus setia, dia memiliki kepercayaan diri dalam dirinya. Maka dari itu, kali ini kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul fokus. Fokus di sini sudah sangat jelas bahwa ketika kita fokus, kita memiliki satu arahan yang jelas. Itu sebuah tindakan untuk kita mencapai target yang sudah kita tetapkan. Dan kali ini kita sama-sama mau belajar untuk bagaimana kita dapat fokus hidup hanya kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, fokus di sini saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah F. F adalah faithfulness, yang berarti kesetiaan. Dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, ini mengisahkan tentang hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka berada di pemerintahan Raja Nebukadnezar, mereka dipaksa untuk menyembah dewa-dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan mereka juga dipaksa untuk memakan makanan yang disediakan oleh para pegawai raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka menolak permintaan tersebut karena mereka sadar betul Tuhan Yesus tidak dapat digantikan dengan apapun. Ini merupakan sebuah contoh bagi setiap kita, saudara. Ini menjadi contoh bahwa kita ketika hidup setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertanda bagi setiap kita untuk bagaimana kita melakukan hal yang baik atau tidak. Dan di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melukai hati Tuhan. Mereka tidak mau mendukakan hati Tuhan. Maka dari itu mereka tidak mau menggantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dengan apapun, baik makanan raja maupun patung emas atau apapun. Mereka tidak mau menggantikan Tuhan dengan hal yang tidak kekal. Sama seperti kita hidup saat ini, saudara-saudara. Mungkin di masa pandemi saat ini kita berpikir bahwa hidup ini terasa sulit, ekonomi terasa sulit, pekerjaan juga sudah tidak ada yang bisa dilakukan, usaha juga terasa sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi saudara-saudara, saya mau berkata bagi setiap kita semua, milikilah kesetiaan kepada Tuhan. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini, harta kemewahannya, semua adalah kesia-siaan. Maka dari itu, ketika kita hidup setia kepada Tuhan, otomatis kita pun hanya fokus untuk hidup memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita dapat belajar yaitu obedient. Obedient dalam bahasa Indonesia adalah ketaatan. Kita baca sama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 22 ini kita juga dapat belajar, saudara-saudara. Kita dapat belajar bahwa ketika kita menyucikan diri oleh ketaatan, maka kita akan otomatis juga melakukan kasih yang tulus ikhlas kepada saudara sesama kita. Ketika kita melakukan hal yang baik kepada sesama kita manusia, kita pun pasti akan melakukan hal yang baik kepada Tuhan. Maka dari itu, ketika kita taat, kita memiliki ketaatan akan perintah Tuhan, akan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, pasti hidup kita pun akan terus mengarah hanya kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara, fokus kita teruslah hanya kepada Tuhan. Milikilah kesetiaan, milikilah ketaatan. Yang ketiga kita akan belajar, yaitu dari huruf C adalah konstansi. Konstansi dalam bahasa Indonesia adalah keteguhan. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, firman ini disampaikan oleh Musa ketika dia berusia 120 tahun. Ketika Musa sudah sangat tua, dia memberikan amanat kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Tuhan. Ketika firman ini disampaikan oleh Musa, ini pun dapat menjadi berkat bagi kita, saudara-saudara. Mungkin saat ini banyak masalah persoalan hidup yang kita hadapi, tetapi percayalah, kita memiliki keteguhan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, asalkan hidup kita, hubungan kita kepada Tuhan terus dekat dan percaya hanya berharap kepada Dia. Maka ketika kita teguh di dalam Tuhan, kita berserah penuh kepada rancangan Tuhan, pasti Tuhan akan membela kita. Tuhan akan selalu menyertai kita kemanapun kita melangkah. Ketika ada pintu yang Tuhan buka, Tuhan pasti akan menyediakan segala isinya. Mungkin saudara saat ini belum memiliki rumah, mungkin saat ini saudara belum memiliki pekerjaan, atau mungkin yang saudara saat ini sudah menikah belum memiliki anak. Percayalah saudara-saudara, ketika kamu punya harta yang Tuhan berikan, ketika Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu, maka percayalah Tuhan pasti akan memelihara engkau dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, karena Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan dalam hidup setiap kita. Maka dari itu, ketika kita terus teguh di dalam Tuhan, teruslah fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat dari fokus kita akan belajar yaitu U adalah unselfish. Unselfish dalam bahasa Indonesia adalah tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ini menjadi berkat juga bagi setiap kita. Dikatakan bahwa kita jangan mencari kepentingan diri kita sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, karena itu tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, secara simpelnya saat ini kita tahu, yaitu Lucifer. Malaikat Lucifer dulu adalah malaikat yang sangat Tuhan senangi. Ketika Lucifer dulu berada di surga, dia menjadi malaikat pujian penyembahan. Malaikat Lucifer ini menjadi malaikat yang memuji Tuhan setiap waktu. Tetapi ada salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Lucifer, yaitu apa? Dia mengingini apa yang Tuhan miliki, yaitu apa? Dia ingin sama seperti Tuhan, dapat disembah dan dipuji. Saudara-saudara, ini merupakan suatu hal yang sangat fatal bagi setiap kita. Jangan sampai ketika kita mementingkan diri kita sendiri, ketika kita egois, mementingkan dengan apa yang kita mau, jangan sampai Tuhan menyingkirkan kita dari tempat yang bukan dari tempat yang seharusnya kita dapatkan. Maka dari itu, saat ini pun kita seharusnya berharap terus kepada Tuhan. Kita berdoa sebaiknya juga berkata demikian. Tuhan, ampunilah setiap apapun yang sudah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, dan janganlah ada di antara kami yang mencuri kemuliaan-Mu. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, saudara-saudara, maka itu akan terus menjadi pengingat dalam hati kita, dalam diri kita. Karena bahwa ketika kita hidup hanyalah untuk melayani Tuhan. Fokus hidup kita bukan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Fokus hidup kita bukanlah hanya untuk dunia yang sementara, tetapi fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin.
Yang terakhir dari fokus yaitu huruf S. S adalah self-confidence. Self-confidence dalam bahasa Indonesia artinya ialah percaya diri. Kita baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Firman ini juga memiliki pesan bagi setiap kita, saudara-saudara, untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita pasti Tuhan akan berikan kepercayaan diri untuk memberitakan firman dengan berani, asalkan hubungan kita dengan Tuhan itu tetap melekat. Saudara, akhir-akhir ini mungkin saudara sudah mulai kendor dalam saat teduh, dalam berdoa, dalam membaca firman. Tetapi saudara, saya ingin berpesan bagi setiap kita untuk kita terus meneguhkan hati kita, untuk terus kita tetap setia, tetap taat hanya kepada Tuhan. Maka dari itu, ketika kita terus berada di dalam jalurnya Tuhan, kita pasti memiliki kepercayaan diri untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika kita memberitakan firman Allah tentang kebaikannya, perbuatannya selama ini kepada kita pasti akan memberitakannya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin saat ini kita sama-sama dapat hidup, tetapi saudara, apakah kita tahu bahwa mereka mungkin selama ini mereka hidup merasa kering, mereka hidup merasa tidak tahu arah kemana. Sama seperti di dalam Alkitab dikatakan, apabila ada salah seorang yang membenci saudaranya, ia sama seperti berjalan di dalam kegelapan, yang tidak tahu kemana arah ia pergi. Itu juga sangat jelas kita dapat mengerti, saudara-saudara. Ketika kita berada di dalam ruangan yang gelap, sangat gelap, tidak ada cahaya, kita pasti akan bingung. Aduh, apa ini? Apa ini? Kita pasti akan bingung. Aduh, saya berada di mana? Saya mau kemana? Ketika kita buka mata lebar-lebar pun, lampu tidak ada, cahaya tidak ada yang menerangi, kita pasti akan kebingungan kemana kita akan pergi. Tetapi saudara-saudara, ketika kita memiliki hubungan kepada Tuhan, Tuhan adalah sumber satu-satunya terang, cahaya dalam setiap hidup kita. Ketika kita menaruh Tuhan di dalam hati kita, dalam hidup kita, Tuhan akan menjadi jalan, dan Tuhan akan menjadi penerang bagi setiap kita. Amin, saudara-saudara. Maka dari itu, selama ini juga kita bisa lihat banyak orang Kristen yang hidup sebagaimana mereka yang bukan Kristen yang sesungguhnya. Ini disebabkan karena mereka tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Fokus mereka pun tidak tahu arahnya kemana. Sama seperti tadi, ketika mereka berada di dalam kegelapan, mereka bingung kemana mereka ingin melangkah. Mereka bingung apa yang mereka harus lakukan, karena mereka tidak tahu apa yang ada di depan mereka dan di sekitar mereka. Mata mereka telah terbutakan dan mereka tidak tahu mereka ingin kemana. Tetapi saudara-saudara, saya mengajak untuk setiap kita semua, kita terus membangun fokus hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita fokus hidup kita hanya kepada Tuhan, membangun hubungan kita kepada Tuhan, membangun mesbah hidup kita, membawa mesbah doa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi penerang bagi hidup kita. Amin, saudara-saudara. Maka dari itu, ketika kita fokus kepada Tuhan, milikilah terus kesetiaan, milikilah terus ketaatan, milikilah terus keteguhan, milikilah juga tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, dan juga milikilah kepercayaan diri. Maka ketika kita dapat melakukan segala hal tersebut dalam kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Demikian firman Tuhan kali ini. Saya berterima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.